Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi puasa. Kita akan melanjutkan pembahasan materi yang kemarin. Sebelum kita melakukan atau melaksanakan pembelajaran, ada baiknya kita melakukan pembacaan doa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak pimpin ya doanya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Nah, sebelum Bapak melanjutkan pembahasan, Bapak mau absen dulu. Bapak mau tahu siapa yang turun dan siapa yang tidak turun. Mansur, Hendra, Lilian Riani, Lisa Trisnawati, Sandi. Sandi kemana anak-anak? Sakit. Dani. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas materi membentuk pribadi yang bertakwa melalui ibadah puasa. Bagi umat Islam, tentu saja menjalankan ibadah puasa adalah sesuatu yang wajib. Karena ibadah puasa masuk dalam salah satu rukun Islam. Nah, Sandi rukun Islam yang keberapa? Ya, betul, rukun Islam yang keempat yang harus dilakukan bagi umat Islam. Selain menahan lapar dan dahaga, berpuasa, kita bisa mendekatkan diri kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berpuasa, secara tidak langsung, kita juga melatih diri kita untuk menahan perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur negatif ataupun merusak, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, seperti mencuri, berbohong, dendam, dan korupsi, dan masih banyak lainnya lagi. Nah, pada pembahasan kali ini Bapak akan membahas mengenai masalah puasa terlebih dahulu, yaitu puasa wajib. Karena puasa wajib diantaranya terdapat puasa Ramadan, yaitu puasa yang wajib dilakukan bagi umat Islam seluruh dunia. Nah, dilaksanakan pada 1 bulan sekali pada kurun 1 tahun. Nah, semoga dengan pembelajaran hari ini bisa menambah wawasan kita dan lebih maksimal dalam mengamalkannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian puasa. Puasa yang dalam bahasa Arab disebut saum mempunyai arti mencegah atau menahan diri, seperti menahan makan, minum, atau menahan dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan secara istilah, puasa artinya menahan diri dari segala sesuatu, baik makan, minum, atau sesuatu yang membatalkannya, dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini dilaksanakan 1 tahun sekali, tepatnya pada bulan Ramadan. Puasa inilah yang merupakan cerminan dari rukun Islam yang keberapa anak-anak? Ya, betul, yang keempat, yaitu perintah untuk menjalankan puasa Ramadan dimulai pada tahun kedua Hijriah setelah Nabi Muhammad SAW berangkat hijrah ke Madinah. Nah, hukum dari menjalankan ibadah puasa Ramadan adalah fardu ain atau wajib, yang dimana artinya setiap orang wajib mengerjakannya dan tidak boleh seorang pun meninggalkannya tanpa ada halangan oleh aturan tertentu.
Ketika seseorang sedang berhalangan untuk mengerjakannya, maka sudah wajib untuk menggantinya di lain hari. Nah, yang kedua, kita lanjutkan membahas tentang puasa qada. Nah, puasa qada adalah puasa yang dilakukan seseorang untuk mengganti puasa wajib yang telah ditinggalkan karena sesuatu halangan atau udzur yang telah terlewati waktunya. Sebagai contoh, ketika seseorang meninggalkan puasa Ramadan dikarenakan adanya suatu halangan seperti sakit, haid bagi perempuan, dan masih banyak lainnya, maka kita diwajibkan mengqada atau mengganti puasa kita di bulan yang lain sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Nah, batas dari mengqada puasa wajib adalah sampai datangnya puasa tahun berikutnya. Adapun jika tidak dilakukan, maka kita wajib untuk mengqada atau mengganti dan membayar fidyah. Nah, selanjutnya pembahasan yang ketiga ialah puasa nasar. Nah, puasa nasar adalah puasa yang dikerjakan karena adanya suatu janji atau nasar yang pernah diucapkan sebelumnya. Nah, nasar di sini maksudnya janji atau keinginan yang bersifat positif atau baik, menjadi wajib apabila kita berjanji dan apabila keinginan kita telah tercapai. Contohnya, ketika anak-anak muridku seperti Lisa, Lili, Sandi atau Mansur bercita-cita atau bernasar, ketika kalian naik kelas, maka akan menjalankan ibadah puasa selama 3 hari berturut-turut. Atau ketika cita-cita kalian terwujud. Nah, anak-anakku, penting kita ketahui bahwa puasa nasar atau janji yang kita ucapkan harus berupa amal baik, bukan amal buruk. Karena puasa nasar hukumnya wajib. Nah, kalau ada anak-anak di sini ingin menjalankan puasa nasar, harus meminta kewajiban dengan permintaan yang baik-baik. Nah, yang keempat, kita membahas tentang puasa kafarat. Nah, puasa kafarat ini masuk dalam puasa wajib dikarenakan seseorang telah melanggar sesuatu larangan yang telah ditetapkan. Maka puasa kafarat ini sebagai wujud denda atas pelanggaran yang telah kita lakukan. Nah, sebagai contoh yang menyebabkan kita melaksanakan puasa kafarat, yang pertama, berkumpul dengan istri di bulan Ramadan. Nah, anak-anak, jika di bulan Ramadan melihat bapak ibu kalian berkumpul di siang hari, maka ditegur ya. Dan yang kedua, melanggar aturan ihram seperti memotong kuku, mencukur rambut, memakai wangi-wangian atau parfum. Yang ketiga, membunuh secara tidak sengaja, atau bisa kita sebutkan menabrak orang di jalanan. Dan yang keempat, melakukan sihar kepada istri. Nah, sihar adalah perbuatan yang diharamkan karena menyamakan seorang istri dengan ibunya. Yang kelima, tidak mampu memenuhi nasar atau janji. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Nah, syarat wajib puasa adalah syarat yang menyebabkan seseorang dihukumi wajib untuk mengerjakan ibadah puasa. Nah, syarat wajib puasa yang pertama adalah berakal sehat
Yang kedua, sudah balik atau dewasa. Pasti anak-anak yang kelas 2 sudah dewasa atau balik. Yang ketiga, mampu untuk menjalankan. Nah, selanjutnya syarat sah puasa. Tentu berbeda dengan syarat wajib puasa. Syarat sah puasa inilah yang menyebabkan ibadah puasa kita menjadi sah atau diterima. Nah, inilah syarat sah puasa. Yang pertama, mumayyiz, atau kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan yang kedua, suci dari haid. Ini untuk kaum wanita atau perempuan. Dan yang ketiga, mengetahui waktu-waktu puasa. Yang pertama diwajibkan, yang kedua disunahkan, dan yang ketiga diharamkan untuk berpuasa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rukun puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama ada niat puasa. Sebelum menjalankan ibadah puasa, kita harus membaca niat terlebih dahulu. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah tahu niat puasa? Ya, niatnya adalah nawaitu sauma gadin an ada'i fardhi syahri ramadana asihil sanati lillahi ta'ala. Nah, puasa Ramadan ini adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Nah, yang selanjutnya kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum disengaja. Dan yang kedua, berhubungan suami istri. Dan yang ketiga, muntah disengaja. Dan yang keempat, hilang akal atau sakit jiwa. Dan yang kelima, keluarnya darah atau haid bagi perempuan. Dan yang keenam, keluarnya mani dengan disengaja. Dan yang ketujuh, murtad atau keluar dari agama Islam. Nah, itulah pembahasan tentang rukun puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya, pembahasan orang-orang yang dibolehkan berbuka puasa dan waktu yang diharamkan untuk puasa. Yang pertama, orang yang sedang sakit. Yang kedua, musafir atau orang yang sedang berpergian jauh. Dan yang ketiga, wanita yang sedang hamil. Dan yang keempat, orang yang umurnya sudah lanjut usia. Nah, waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Yang pertama, puasa pada tanggal 1 bulan Syawal, yaitu pada hari raya Idul Fitri. Dan yang kedua, puasa pada tanggal 10 Zulhijjah, pada bertepatan pada hari Idul Adha. Dan yang ketiga, puasa pada hari Tasyrik, yaitu puasa pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, pembahasan yang terakhir kita akan membahas tentang hikmah puasa. Yang pertama, menjadikan seseorang lebih giat. Yang kedua, menemukan sikap solidaritas. Dan yang ketiga, melatih pribadi kita agar lebih sabar. Dan yang keempat, memaksimalkan organ tubuh seperti jantung dan lambung. Yang kelima, mendidik kita untuk bersifat jujur. Nah, sehingga dalam mempelajari puasa wajib, kita diberikan kemudahan dan kesempatan untuk melakukan dan memahami setiap materi yang ada pada hari ini, sehingga kita dengan mudah untuk mengamalkan ibadah puasa. Nah, anak-anak, sebelum Bapak tutup pembelajaran pada hari ini, Bapak akan memberi tugas mereview materi puasa pada hari ini. Nah, di sini Bapak sedikit memberikan motivasi pada anak-anak. Kita memang anak kampung, tapi ingat,
langit kita tidak sama mendung. Nah, baiklah, itulah pembelajaran pada hari ini. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.